Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Hari-hari belakangan tren penurunan kasus COVID-19 terlihat angka-angkanya semakin menggembirakan. Melewati minggu pertama di bulan April 2021, jumlah kasus aktif virus corona pada 10 kabupaten dan kota tersisa 2.561 pasien. Ranking tertinggi kembali diambil alih Samarinda dengan 574 kasus aktif, disusul Balikpapan 509 kasus dan Kutai Kartanegara 449 kasus. Angka mengejutkan justru terlihat di Kutai Barat berada di ranking 4 dengan 304 kasus aktif. Jika dibandingkan dengan pertengahan bulan Februari silam yang sempat berada di posisi puncak sekitar 8.400 kasus aktif. Secara keseluruhan di Kalimantan Timur sudah mulai reda. Hal tersebut didorong adanya kegiatan vaksinasi tahap pertama dan kedua bagi kelompok pelayan masyarakat, serta juga semakin tingginya kesadaran warga mematuhi protokol kesehatan. Di kota Samarinda, meski sudah mereda, namun kasus kematian justru cukup memprihatinkan. Bahkan, ada sepasang suami istri yang meninggal dunia hampir bersamaan setelah keduanya dirawat di rumah sakit. Menurut Kabid Kedaruratan BNPB Kota Samarinda Irfan, saat ini timnya di Satgas Penanganan COVID-19 Samarinda sudah memakamkan 517 orang dengan protokol kesehatan di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah Samarinda Utara. Terjadi lagi penambahan laporan jumlah angka kematian sebanyak 4 orang. 3 jenazah berasal dari Rumah Sakit Abdullah Wasarani, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Untuk perempuan akan dikremasi. Sedangkan jenazah keempat ini dari Rumah Sakit IAMUIS Samarinda Seberang, masih berusia sangat muda, kurang lebih 16 tahun. Kesemuanya berstatus positif COVID-19. Sehingga sampai saat ini terjadi penambahan pemakaman di Serayu sejumlah 517 orang. Jadi dalam 2 hari ini memang terjadi peningkatan penambahan angka kematian, tapi tidak menyurutkan semangat kita. Mari tetap waspada dan disiplin menerapkan 4M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Meski sudah menurun jumlah kasus aktif virus corona di seluruh Kaltim, namun belum ada daerah yang benar-benar terbebas menjadi zona hijau. Namun pemerintah optimis pandemi virus ini segera berlalu, bahkan akan memulai sekolah tatap muka pada bulan Juli. Tim Kaltim TV melaporkan. Konflik lahan kebun menjadi lahan pertambangan dialami juga oleh masyarakat Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Warga merasa belum ada pembebasan dari perusahaan dan mengadukan nasibnya kepada DPRD dan Pemkab Kukar. Berikut informasinya. Inilah yang dilakukan warga mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Jembayan Dalam dan Jembayan Tengah, Kecamatan Lokulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan membawa spanduk dan poster, mereka mengadukan nasib yang menimpa mereka ke para wakil rakyat dan juga pemerintah. Warga mengklaim lahan perkebunan yang menjadi sumber hidup mereka sudah dikuasai perusahaan dan ditambang. Ada 6 kepala keluarga yang mengklaim tanahnya diserobot perusahaan dengan luas 18 hektar dan sampai sekarang belum ada ganti rugi. Sama sekali tidak ada yang peduli terhadap masyarakatnya. Membiarkan masyarakatnya digusur. Membiarkan masyarakatnya menjadi korban. Bahkan kita diobrak-abrik, dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kami, selaku masyarakat korban, sudah berupaya
ingin melakukan hal-hal sesuai dengan prosedur. Bahkan kami sering berhadapan dengan aparat penegak hukum dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Pada hari ini, kami minta kepada wakil rakyat untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Perusahaan tambang yang dituding menyerobot lahan petani adalah PT MHU atau Multi Harapan Utama. Namun belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan terhadap tuduhan tersebut, sehingga DPRD merencanakan memanggil pihak perusahaan dan para pihak terkait lainnya untuk mendapatkan kejelasan masalahnya. Di dalam gedung DPRD, para pendemo menyampaikan keluh kesah yang dialami mereka menghadapi perusahaan PT MHU karena mereka telah ada di kampung itu puluhan tahun silam dan tidak ada masalah. Namun sekarang perusahaan mencaplok begitu saja. Satu hal lagi, lahan saya di atas, jangan sampai ada penggusuran oleh PT MHU yang hari ini saya pertahankan. Ingat Pak Yani, ada lahan saya kemarin tanggal 26 digusur. Saya sudah buat somasi ke Jakarta lewat Pak Samsir, katanya sampaikan tanggal 6 kemarin saya naik digusur lagi. Begitu saya ada 5 menit berdiri, anggota polsek nelpon saya, Pak Cekong di mana? Aku bilang tidak usah tanya, kita sudah dilapor. Ada yang melapor, bilang kalau masyarakat yang melapor susah, kalau perusahaan 5 menit saya berdiri sudah saya ditelepon. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Langkah tegas dilakukan Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Kencana Samarinda. Perusahaan plat merah yang akrab disebut PDAM itu kini bergerak melakukan tindakan terhadap para konsumen nakal, seperti pencuri sambungan air dan penunggak pembayaran PDAM. Sejak bulan Maret 2021 lalu, Perumda Tirta Kencana mengerahkan tim kuasa hukum untuk mengejar konsumen air bersih yang nakal. Konsumen yang menunggak pembayaran selama 25 bulan bahkan lebih sudah pasti langsung diputus sambungan airnya. Gebrakan jajaran PDAM mulai menunjukkan hasil, sebab selama operasi itu berlangsung, pemasukan dari konsumen nakal langsung bertambah antara 500 juta sampai 1 miliar rupiah. Banyak di antara konsumen langsung menyelesaikan tunggakannya setelah disidak langsung ke lapangan. Ini gitu ya, kegiatan keempat. Jadi hasilnya hari ini adalah ini bukan sidak, tetapi ini adalah penindakan. Penindakan dari tunggakan pelanggan di atas 25 bulan. Ya, 25 bulan ke atas, inilah tindakan kami nyata dari Tirta Makam. Tirta Kencana Samarinda, ya, Perumda Tirta Kencana, ya, Tirta Kencana ini. Nah, ini salah satu yang kita tindak untuk melakukan penyegelan. Ada beberapa yang kita lakukan untuk pemutusan, dan ada kita melihat tadi satu indikasi ada pelanggaran pidana di situ. Ya, ada pencurian air di situ, ada pelanggaran. Nah, nanti saya selaku kuasa hukum akan berkoordinasi dengan direksi apa yang harus kita tindak lanjut ini. Ada indikasi pencurian air ini, kan gitu. Apakah kita lanjutkan atau nanti tinggal menunggu perintah dari direksi. Aturan terhadap pelanggan PDAM Samarinda sudah jelas. Jika menunggak selama 3 bulan pembayaran air bersih, petugas melakukan penyegelan dan baru dibuka kembali setelah dibayar. Sedangkan jika ketahuan ada warga melakukan pencurian air dari sambungan ilegal, maka perkara itu bisa diproses oleh kepolisian.
Salah seorang konsumen yang didatangi oleh tim kuasa hukum mengakui kesalahannya dan akan melakukan penyelesaian administratif. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bulan April 2021 menandai separuh perjalanan masa jabatan Isra Nur dan Hadi Mulyadi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2018-2023. Selama 2,5 tahun itu, kegelisahan masyarakat mulai bermunculan, terutama diwakili para wakil rakyat di DPRD Kaltim. Awalnya dari kritikan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK usai menerima laporan keterangan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 dari Pemprov Kaltim. Makmur dengan tegas mengatakan dari sisi pembangunan infrastruktur tidak ada kemajuan. Ternyata tidak hanya Ketua DPRD yang merasa perlu melemparkan kritik terhadap eksekutif. Anggota DPRD Kaltim lainnya adalah Sutomo Jabir dari fraksi PKB dan Baharudin Demu dari fraksi PAN. Keduanya juga mengakui awalnya punya ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Isra Nur dan wakilnya Hadi Mulyadi. Apalagi dengan konsep Kaltim berdaulat yang tampak menjadi pembeda dengan para pemimpin provinsi ini sebelumnya. Pembangunan SMA saja paling sekitar 8 sekolah aja terbangun. Ya kan? SMA. Kemudian saya lihat perguruan tinggi nggak ada sama sekali. Jumlah kabupaten aja ada 10, yang dibangun itu cuma 8. Ada 10. Nah itulah. Sementara jumlah anak didik kita ini kan makin hari makin bertambah. Dan ini relevan dengan fakta ketika kita turun di lapangan. Saya misalnya di beberapa tempat, katakanlah tadi saya bilang di Muara Bangka Senior itu kan. Desa Senior itu salah satu desa tertua yang ada di Kutim itu. Sampai ada hotel Bumi Senior kan. Bahkan di Kaltim Senior itu sangat memprihatinkan sekolahnya. Ada saya foto-foto itu. Sekolahnya tuh ruang guru, ruang kepala sekolah, lab itu dipakai untuk belajar sekolah. Dengan ruang belajarnya seperti itu, apalagi fasilitas di dalamnya, apalagi SDM pengajarnya. Nah inilah yang... Kritikan Baharudin Demu lebih menohok lagi. Karena ada janji-janji Isra Nur dan Hadi Mulyadi selama masa kampanye, tapi tidak terlihat pada realitasnya. Anggota Komisi 2 yang membidangi masalah ekonomi itu menyampaikan janji PAD Gubernur mencapai 32 triliun rupiah per tahun hingga rencana membangun jalan pertanian. Di janji kampanyenya Pak Isran itu bicara tentang jalan-jalan pertanian yang begitu ada sekitar berapa kilometer ya yang akan dibangun. Yang ini saya tidak melihat. Artinya dari sisi saya selaku Komisi 2 memantau, karena ini mitra Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, saya tidak melihat ada program-program. Sementara itu ada di komitmen janji Pak Isran. Bagaimana Pemprov Kaltim merespon kritikan-kritikan tersebut? Hadi Mulyadi mengakui perjalanan kinerja yang dilakukannya belum sempurna. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi selanjutnya soal tanah longsor di kawasan tambang batubara PT Bukit Baiduri Energi di Desa Manunggal Jaya, L2 Tenggarong, seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Pihak kontraktor tambang PT MAM atau Mitra Abadi Mahakam menunjukkan itikat baiknya dengan memberikan bantuan kepada 35 warga yang tinggal di sekitar areal tambang.
Bantuan sembako dan uang tunai diberikan kepada warga tidak terkait karena musibah tanah longsor yang baru terjadi. Menurut Roni Simanjuntak dari PT MAM, perusahaannya sudah jauh hari sebelumnya menjalin kerjasama dengan warga sekitar. Lantaran operasi perusahaan bisa saja berdampak pada kegiatan warga. Bantuan sebesar 500.000 per kepala keluarga ditambah dengan sembako merupakan komitmen perusahaan itu setiap bulan. Perusahaan menyisihkan keuntungan dari usaha tambang untuk kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility. Sembako untuk sekitar 35 KK yang ada di daerah RT 16 Gang Arjuno. Kami dari PT MAM melakukan kegiatan bantuan ini setiap bulannya sejak dari dimulai penambangan di lokasi. Bang, bantuannya ini berupa apa aja nih, Bang? Ini sembako, ada beras, ada gula, minyak, ada beberapa seperti kopi. Terus berupa uang tunai? Ada uang tunai juga kita terkait kompensasi leasing itu juga kita lakukan setiap bulan. Sejak di tanggal 5 Pak ya. Tanggal 5 kita lakukan. Yang menjadi kewajiban setiap perusahaan. Sementara terkait musibah tanah longsor yang terjadi pada 1 April malam itu, perusahaan juga sudah mengambil tindakan perbaikan. Upaya perbaikan dilakukan dengan mengembalikan fungsi jalan cor beton warga yang tertimbun sepanjang 17 meter dengan lebar 3 meter. Satu masalah lagi mengenai kebun seorang warga yang juga terkena longsoran, yaitu tanah Haji Tasrif. Perusahaan masih melakukan negosiasi. Masalah tanah longsor sempat menarik perhatian kalangan legislatif di DPRD Kutai Kartanegara. Di antaranya datang melihat langsung lokasi kejadian dan ikut dengan rapat dengar pendapat pada Senin 5 April lalu. Dari RDP tersebut diperoleh keterangan kalau perizinan menambang PT Bukit Baiduri Energi sah menurut undang-undang, termasuk juga kegiatan kontraktornya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.